Masalah reklamasi. Ya saya orang timur laut. Nah saya itu salah satunya juga Koma Pak. Koma itu komunitas Manggor. Nah di sekitar saya memang saya di depannya pulau reklamasi Pak. Reklamasi itu ada di RW saya. Jadi kalau orang-orang dari mana-mana itu ribut reklamasi itu, memang sekarang itu harus kita, terutama kita yang udah senior ini harus menjaga. Tapi sangat sulit Pak. Saya generasi itu Sudin, Dinas, coba generasi di wilayah, coba sangat sulit Pak. Mereka itu sangat sulit untuk jaga pertanian, perikanan, budidaya itu sangat sulit. Tapi ada beberapa orang yang bilang itu tadi 10 kali 1 atau 2 kali. Nah ini mungkin bagi itu aja masih murni. Ditampung, banjiran-jiran, bioflok dari tampung. Bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan kelompok tani yang P4S iya, P4S saya. Nah, kami sangat bangga sekali dari BBPMKP Ciawi atau Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang memang salah satu tugasnya adalah mendampingi dan membina P4S dari wilayah Jakarta dan juga Jawa Tengah. Sangat bangga sekali khususnya dengan P4S Mawar yang memiliki eksistensi dalam hal pengembangan sumber daya manusia pertanian di sekitarnya. Itu luar biasa sekali. Salah satunya adalah kegiatan yang saat ini dilaksanakan yaitu BIMTEK pertanian di wilayah perkotaan. Itu luar biasa, terutama dalam hal regenerasi petani. Bagi saya pribadi, dengan adanya hal-hal atau kegiatan semacam ini, harapannya ke depannya salah satunya adalah dapat tentunya selain dari transfer knowledge tentang pertanian di wilayah Jakarta, tentunya yang kedua adalah untuk meregenerasi petani di wilayah ini ya, Jakarta Pusat. Itu salah satu. Lalu target dari kementerian terkait dengan kelompok tani ini dalam binaannya, regulasinya nantinya gitu. Kalau terkait dengan kebijakan yang atau kegiatan atau program yang terkait dengan pembinaan atau pendampingan bagi khususnya P4S ya, kelompok tani P4S seperti itu, tentunya kita tidak tinggal diam. Ada beberapa kebijakan atau program atau kegiatan yang kita lakukan untuk mensupport dari eksistensi P4S. Salah satunya adalah pemberian bantuan pemerintah gitu untuk P4S sehingga mereka dapat dibantu memiliki eksistensi, karena kita tahu sendiri bahwa tidak semua P4S memiliki fasilitas, sehingga kita fasilitasi bagaimana caranya mereka sehingga bisa melaksanakan kegiatan pelatihan pemagangan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kita program magang petani, itu bagi salah satunya juga ditargetkan untuk para pengelola P4S yang khususnya petani milenial. Jadi Forkom itu adalah kegiatan tahunan kami untuk bagaimana caranya mengkoordinasikan antara pemerintah dan juga P4S. Oke. Pak Joko, saya minta sedikit dari acara ini Pak Joko, artinya ada beberapa poin-poin penting apa saja yang kira bisa diambil? Jadi acara ini adalah Portir KTNA kolaborasi dengan P4S di program Kapok Iklim. Harapannya adalah dengan pertanian perkotaan ini adalah mendukung bagaimana kita bisa menyelesaikan adanya perubahan iklim. Bahwa dengan adanya perubahan iklim dampaknya ada di pertanian, terutama pertanian perkotaan. Dengan adanya binaan dari BPMKP dalam hal ini melalui P4 ini, kita akan berdayakan masyarakat, kita akan guide dengan edukasi edukasi pada masyarakat, baik melalui Karang Taruna, dan insya Allah nanti untuk minggu depan kita akan guide Karang Taruna di Sumur Batu dan bukan yang lainnya dalam hal untuk pelatihan pertanian, termasuk dalamnya edukasi untuk anak-anak mahasiswa, anak-anak SD SMP yang sementara ini
untuk tanggal 22 bulan ini awal sampai kurang lebih ada 520 ala SMP dan SMA untuk edukasi tentang pertanian dalam yang ramah lingkungan. Ini sebagai jadikan kebiasaan, minimal dari target itu ada mindset mengenal dari tanaman itu dan bagaimana kita mengatasi dengan adanya perubahan iklim ini. Gitu. Ibu, ini kan sudah banyak yang dibina-bina, artinya sudah terbentuk kader. Ada kesulitan nggak untuk menciptakan kader-kader baru di pertanian kota? Ya ada, jadi Ya. untuk menarik minat anak-anak muda itu sangat berat ya. Jadi tapi kami nggak putus asa, akan terus menerus selalu mengajak anak-anak kita. Senang sekali sekolah-sekolah sekarang juga berencana akan belajar kemari. Jadi SMP 59, SMP 10 akan dalam bulan Agustus ini dan September akan berlatih mengenai lingkungan dan pertanian. Oke, makasih Ibu ya. Sebagai pengurus KTNA DKI, salah satunya ini kegiatan rembuk bulanan dibungkus dengan kegiatan ada dari penyuluhan tanah untuk media tanam yang bagus. Kita sebagai pengurus KTNA DKI ini sangat positif untuk teman-teman yang ada di Provinsi DKI ini, khususnya di Jakarta Pusat, untuk bisa mengembangkan pertanian perkotaan dengan baik. Itu untuk menjaga ketahanan pangan rumah-rumah penduduk kita sendiri, misalnya kayak nanam cabai, nanam cacai, nanam kangkung. Itu kan perlu lahan yang sempit tapi bisa manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Nah, inilah pentingnya kegiatan pertanian perkotaan yang sebenarnya sudah lama dirintis dengan KTNA di kegiatan ini, jadi sangat manfaat. Kami diundang di sini, kemarin juga saya diundang oleh KTNA Jakarta Utara di rorotan sana masalah padi. Nah, inilah mungkin emang kita KTNA ini mendukung programnya pemerintah, terutama untuk ketahanan pangan, walaupun apakah itu tingkatannya kecil atau besar, tapi kita sangat sangat membantu, kayak mungkin tadi itu pertanian perkotaan, mungkin perikanan juga, mungkin ada buahnya juga. Itulah mungkin untuk sedikit banyak KTNA ini juga membantu program-program pemerintah yang ada di wilayah. Oke, khususnya di Jakarta Pusat terkait dengan perkuatan yang memang sudah dibangun KTNA DKI. Mana saja yang memang hal ini menjadi satu kebanggaan buat wilayah di Jakarta Pusat yang lebih aktif dan lebih hidup, lalu juga bisa memperdayakan secara kearifan lokal. Alhamdulillah, kalau untuk di Jakarta Pusat kita punya 4 P4S, jadi ada yang dan eksis semua ya, seperti di Kemayoran ini, terus di Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, terus di Menteng dan di Tanah Abang. Jadi kalau untuk tingkatnya di sini sudah tingkat madya. Madya di Cempaka Putih Barat itu juga madya. Di Menteng itu utama, dan di satu lagi baru pemula itu di Tanah Abang. Jadi alhamdulillah, kalau yang sangat membanggakan ya di sini juga membanggakan, di Tanah Abang juga produksi. Kalau di sini kan umumnya kita petani sekunder Pak, jarang yang primer. Paling yang primer itu pertanian tapi yang sudah perkotaan, yang pakai peralon segala macam itu, karena lahan kita Hidroponik ya. Hidroponik seperti itu karena memang lahan kita sempit, jadi nggak ada lagi, kita hampir nanam di hamparan itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah seperti di Cempaka Putih Timur itu sudah produksinya sudah bagus, terus di Menteng juga bagus. Yang untuk yang di mana, kalau di Tanah Abang itu campuran hidroponik plus di hamparannya walaupun sangat kecil tapi bisa dimanfaatkan. Singkongnya enak Pak kalau. Terus mana lagi tadi yang Menteng itu pertanian perkotaan. Jadi alhamdulillah nanti kita akan coba satu lagi rintis yang di Tanah Abang, itu budidayanya pepaya. Mungkin Bapak boleh sekali-sekali ke Tanah Abang, itu pepayanya sangat bagus, itu pepayanya di tengah perkotaan. Jadi ada, memang belum dibangun, jadi itu masih dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan untuk budidaya pepaya. Dimanfaatkan oleh rekan-rekan kami dari petani milenial, Ali dan rekan saya Zul Harman, itu juga salah satu wakil ketua KTNA Jakarta Pusat. Oke, terima kasih Pak Kanari dan masih sukses selalu ya.